buku yang kita bahas mulai dari bab pertama sampai dengan bab yang kalinya akan kita bahas, itu buku Aswaja. Kita pembahasan soal sama jawabannya itu dari sini semua, oke? Dari sini ya. Dari buku ini kita bisa menjawab soal dan menemukan pembahasan yang bisa menyelesaikan soal-soal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamdar Musaki dari kelas PJKP 2024, NIM 240 711 103. Saya dari Fakultas FKIP. Di sini temuan ke 15 ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Islam Nusantara. Di pertemuan kali ini kita akan membahas Islam Nusantara atau sejarah-sejarah Islam Nusantara. Biasa ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara dan bagaimana ciri-ciri Islam Nusantara? Yang nomor 2, bagaimana sejarah penyebaran Islam di Nusantara dan apa peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Jawa. Nah, apa itu peran Wali Songo yang mengakibatkan berkembangnya Islam di Jawa itu? Terus soal yang nomor 3, apa karakteristik Islam Nusantara yang membedakannya dari Islam di wilayah lain? Soal yang keempat, bagaimana Islam Nusantara dapat membantu membangun kerukunan antara umat beragama dan budaya. Soal yang terakhir yaitu, apa contoh kearifan lokal yang dapat ditemukan dalam praktik Islam Nusantara? Nah, kita akan mulai menjawab dari soal nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara dan bagaimana ciri-ciri Islam Nusantara tersebut. Yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah konsep yang menggambarkan praktik dan pemahaman Islam yang berkembang di wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia, dengan karakteristik yang unik dan terintegrasi dengan budaya lokal. Konsep ini menyoroti Islam yang damai, toleran, inklusif, dan menghargai keberagaman. Ciri-ciri Islam Nusantara antara lain: 1. Sinkretisme. Islam Nusantara memiliki ciri-ciri sinkretisme, yaitu perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Toleransi Islam Nusantara memiliki tradisi toleransi yang kuat, yaitu kemampuan untuk hidup berdampingan dengan agama dan budaya lain. Yang 3. Kearifan lokal. Islam Nusantara memiliki kearifan lokal yang kuat, yaitu kemampuan untuk memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal. Jadi Islam Nusantara itu berkembang tanpa menghilangkan budaya-budaya lokal yang ada di daerah tersebut. Yang nomor keempat, akulturasi. Islam Nusantara memiliki proses akulturasi yang kuat, yaitu proses penyesuaian dan penggabungan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Kelima, fleksibilitas. Islam Nusantara memiliki fleksibilitas dalam menerapkan ajaran Islam, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks lokal. Dengan demikian, Islam Nusantara memiliki ciri-ciri yang unik dan berbeda dengan Islam di wilayah lain, yaitu perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal, toleransi, kearifan lokal, akulturasi, dan fleksibilitas. Soal nomor 2 yaitu bagaimana sejarah penyebaran Islam Nusantara di Nusantara dan apa peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Jawa. Jawabannya ialah sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara dimulai pada abad ke-7 Masehi melalui perdagangan dan dakwah. Berikut beberapa tahapan penyebaran Islam di Nusantara. Perdagangan. Pedagang Arab dan Persia membawa Islam ke Nusantara melalui perdagangan. Dakwah.
Yang kedua itu ulama dan mubalik membawa Islam ke Nusantara melalui dakwah. Yang nomor tiga, kerajaan Islam. Kerajaan Islam itu banyak sekali waktu di penyebaran Islam Nusantara itu. Dengan cara kerajaan Islam dimulai berdiri di Nusantara, seperti kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Nah, itu salah satu contoh kerajaan Islam yang berdiri pada penyebaran Islam tersebut, yaitu Samudra Pasai di Aceh. Dan peran Wali Songo. Peran Wali Songonya ini adalah satu, dakwah. Wali Songo melakukan dakwah untuk menyebarkan Islam di Jawa. Dua, pengembangan budaya Islam. Wali Songo mengembangkan budaya Islam di Jawa seperti seni dan arsitektur. Pendidikan. Wali Songo mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengembangkan pendidikan Islam. Nomor 4, membutuhkan masyarakat Islam. Wali Songo membantu masyarakat Islam di Jawa dengan mengembangkan nilai-nilai Islam. Nah, peran Wali Songo itu ada 4, mungkin ada banyak lagi. Nah, Wali Songo, bagi yang belum tahu Wali Songo itu apa, Wali Songo adalah 9 ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Nomor 3, apa karakteristik Islam Nusantara yang membedakannya dari Islam di wilayah lain? Karakteristik Islam Nusantara ini apa yang membedakannya dengan Islam di daerah lain? Jawabannya, Islam Nusantara memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari Islam di wilayah lain, antara lain: 1. Sinkretisme. Islam Nusantara memiliki ciri sinkretisme, yaitu perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Yang kedua, toleransi. Islam Nusantara memiliki tradisi toleransi yang kuat, yaitu kemampuan untuk hidup berdampingan dengan agama dan budaya lain. Nah, dari itu saya juga tadi bilang kalau penyebaran di Islam Nusantara ini tanpa menghilangkan budaya-budaya lokal yang ada di daerah tersebut. Kearifan lokal, ya tadi kearifan lokal yang kuat yaitu kemampuan untuk memahami, menghargai nilai-nilai budaya lokal. Yang nomor 4, fleksibilitas. Islam Nusantara memiliki fleksibilitas dalam menerapkan ajaran Islam, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks lokal. Akulturasi, yaitu nomor 5, Islam Nusantara memiliki proses akulturasi yang kuat, yaitu proses penyesuaian dan penggabungan antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Nah, karakteristik ini membuat Islam Nusantara memiliki wajah yang unik dan berbeda dengan Islam di wilayah lain. Islam Nusantara tidak hanya memperhatikan ajaran Islam secara tekstual, tapi juga memperhatikan konteks lokal dengan budaya masyarakat. Dan soal yang keempat, bagaimana Islam Nusantara dapat membantu membangun kerukunan antara umat beragama dan budaya. Islam Nusantara dapat membantu membangun kerukunan antara umat beragama dan budaya dengan beberapa cara. Yang pertama, toleransi. Toleransinya Islam Nusantara itu sangat kuat ya. Islam Nusantara memiliki tradisi toleransi yang kuat sehingga dapat membantu membangun kerukunan antara umat beragama dan budaya. Yang kedua, penghargaan terhadap perbedaan. Islam Nusantara mengajarkan untuk menghargai perbedaan dan memahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk memeluk agamanya sendiri. Yang ketiga, kerjasama. Islam Nusantara mendorong kerjasama antara umat beragama dan budaya untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, pengembangan nilai-nilai universal. Islam Nusantara mengembangkan nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan kesetaraan yang dapat menjadi landasan bagi kerukunan antara umat beragama dan budaya. Nomor 5, akulturasi budaya. Islam Nusantara memiliki proses akulturasi budaya yang kuat sehingga dapat membantu membangun kerukunan antara umat beragama dan budaya melalui penggabungan nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran-ajaran Islam. Yang soal yang terakhir yaitu apa contoh kearifan lokal yang dapat ditemukan dalam praktik Islam Nusantara? Apa sih contoh kearifan lokalnya yang dapat kita temukan di dalam praktik Islam Nusantara ini? Yang pertama itu selamatan. Upacara selamatan ini adalah contoh kearifan lokal yang dapat praktik Islam Nusantara, yaitu upacara mengucapkan atau mengungkapkan rasa syukur dalam memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahlilan. Tahlilan adalah contoh kearifan lokal dalam praktik Islam Nusantara, yaitu upacara untuk mengenang orang yang telah meninggal dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, ziarah kubur. Ziarah kubur adalah contoh kearifan lokal dalam praktik Islam Nusantara, yaitu kegiatan untuk mengunjungi makam orang yang telah meninggal dalam dan kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penggunaan bahasa dan budaya lokal. Penggunaan bahasa dan budaya lokal dalam praktik Islam Nusantara seperti penggunaan bahasa Jawa atau bahasa lainnya dalam pengajian dan ceramah adalah contoh kearifan lokal yang dapat ditemukan atau kita temukan dalam praktik Islam Nusantara ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.